utamain loh. Putusan berapa pastinya? Minum airnya tuh. Berat haus loh. Ya pastinya berat. Tadi ngobrolin apa di dalam sama Amar? Yang ngobrolin langkah-langkahnya. Langkah apa yang harus kita tempuh habis setelah persidangan ini udah. Akan menempuh jalur apa? Apa? Akan menempuh jalur apa mungkin? Belum tahu. Belum ada konsultasi lagi sampai. Gimana dokter? Setuju utamain loh. Putusan Berapa pastinya? Minum airnya tuh. Berat haus loh. Ya pastinya berat. Tadi ngobrolin apa di dalam sama Amar? Yang ngobrolin langkah-langkahnya. Langkah apa yang harus kita tempuh habis setelah persidangan ini udah. Akan menempuh jalur apa dokter? Apa? Akan menempuh jalur apa mungkin? Belum tahu. Belum ada konsultasi lagi sama PH. Tapi nyangka nggak sih 7 tahun? Nggak nyangka. Makanya shock banget. Asli aku masih shock banget. Sebenarnya aku nggak mau ngomong dulu gitu. Tapi tadi lebih ke menguatkan Bang Amar sama langkah hukum apa yang harus dilakukan. Langkah-langkah apa supaya dia tidak dibalikin lagi ke Nusa Kambangan. Pertama itu dulu lah. Kalau masalah langkah hukumnya nanti aja dulu lah. Gitu, langkah apa supaya dia nggak dibalikin lagi ke MK. Ya mudah-mudahan dengan aku diwawancara kayak gini, Pak Menteri, Pak Dirjen menelahkan lagi kasusnya Bang Amar, apa pantas dia ke sana gitu. Asesmennya ditolak dan katanya akan tetap dikembalikan ke MK ya? Oh iya, oh nggak tahu deh kalau tadi asesmennya ditolak. Terus kalau ditolak dibalikin ke MK gitu. Gini, kalau itu ke MK apa dibalikin atau tidak dibalikin itu kan dari awal Pak Dirjen kan bahwa permintaan dari Amar sendiri supaya Amar bisa menjadi memberikan dalam sidang ini kan secara offline. Nah itu kan kemudian kan diminta kepada jaksa JPU dan juga kemudian diajukan kepada Dirjen disetujui sehingga kan Amar istilahnya ya menurut humasnya waktu itu bahwa dipinjamkan gitu loh selama sidang dipinjamkan. Nah kemudian nanti misalnya akan dikembalikan lagi itu kan memang wewenang daripada Dirjen karena itu kan Amar ada di sini offline itu kan untuk melakukan suatu proses persidangan. Nah itu untuk nanti akan dikembalikan ke MK itu ya semua itu wewenang kebijakan daripada Dirjen dan Menteri ini pas. Tadi ngobrolin hal tersebut di dalam sama Amar. Iya, ngobrolin itu. Apa kata Kak Amar kalau dibalikin ke MK? Ya udah, ya intinya cari aku lagi kayak dulu. Ya udah kalau udah mentok, cari aku lagi. Gimana Bu? Jadi gini ya, dokter dengan Amar itu udah sama suka, cinta sama cinta. Ada pihak lain yang memisahkan itu tidak punya hak untuk memisahkan, melarang untuk mereka berpacaran ini. Hatinya Amar ada di situ. Tetapi kalau kemudian ada pihak yang ingin membebaskan, kemudian tidak dikirim Nusa Kambangan, itu adalah tujuan baik. Tetapi ketujuan baik jangan kemudian diimbalkan ada kemudian dewasa atau ada ini embel-embelnya. Nggak boleh begini, nggak boleh itu yang tidak boleh. Ya, karena upaya-upaya hukum seperti ini di Indonesia itu hukum itu juga tidak bisa dibeli. Ini suatu bukti bahwa tidak bisa dibeli. Buktinya kalau memang itu bisa dibeli, bebas pastinya. Buktinya, kan sekarang kan 7 tahun. Saya masih mengatakan Amar itu sebagai penyalahguna narkotika, yaitu rehabilitasi. Tapi ketika kemudian tadi assessment tidak bisa dilakukan assessment, dan tidak memberikan assessment, berarti kan tidak ada upaya untuk melakukan rehabilitasi gitu. Ya teratur terus Itu. Bunda, kalau bisa dibilang bahwa ternyata tadi yang dijelaskan oleh hakim sendiri kurang lebihnya banyak peran dari Bang Amar sendiri dan akhirnya kemungkinan Bang Amar sendiri mendapatkan putusan yang paling tinggi nih, Bunda. Bunda sendiri melihatnya adanya ketidakadilan atau bagaimana nih? Ya kalau menurut saya menurut saya itu karena yang di saksi jaksa itu yang ada video yang ditampilkan itu menurut saya itu tidak menjadi sebagai barang bukti melekat
barang bukti melekat ini ada ini di sini milik saya, misalnya gitu, itu melekat. Ini kan enggak. Ketika ditemukan barangnya tidak ada alamat, tidak ada di ruang tersebut. Kemudian memang ada diakui ada di dalam situ, tetapi kemudian kan tiba-tiba barang itu ada. Di dalam lapas bisa barang ada itu kan ya sesuatu yang aneh. Tapi saya bukan sebagai ibu angkat ya, saya sebagai pemerhati. Karena nggak boleh bilang saya ibu angkat. Dokter pemilih Dokter, mungkin kemarin sempat absen tidak hadir, ini di putusan hadir, mungkin dokter bagaimana? Karena ada yang melarang saya untuk hadir. Kalau enggak, Bang Amar hukumannya tinggi. Ya, Jadi ya saya udah harus ngomong lah, ini udah putusan. Jadi saya masih dapat ancaman, lalu pihak keluarganya Bang Amar juga meminta untuk saya tidak datang sementara, tidak boleh ngomong dan tidak boleh ngomong juga sama media, karena ada yang membantu tapi tidak suka dengan hubungan saya sama Bang Amar. Dan sekarang kita lihat hasilnya, kata dia ingin membantu, kalau Bang Amar bisa bebas, amnesti, kita bisa lihat sendiri ya, hukumannya berarti. Berarti kemarin menerima pengancaman dokter? Yes. Lewat apa dan bagaimana? Buat pengancaman, dan Bang Amar juga bermohon sama aku sama keluarganya untuk udahlah sementara turutin dulu. Aku turutin. Nah, tadi abis ketemu sama Bang Amar, sudah menuruti semua itu, bagaimana responnya? Ya udah. jadi ya Amar. Iya, sekarang kalau Kan kayak ini kan suatu bukti itu bahwa dengan keinginan begini, keinginan gitu, melarang ini, melarang itu kan bukan dia punya wewenang untuk memutuskan hukuman. Ya kan? Kita kan tahu semua, wong ini sidang juga terbuka. Kita tahu prosesnya seperti apa gitu. Tapi kemudian ada pihak-pihak lain yang ikut dalam hal itu dan sudah lama mengenal dengan keluarga, sebenarnya itu nggak masalah itu. Kenapa kemudian memberikan kekuatan untuk kita menjadi satu tim? Kenapa justru malah memusuhi gitu loh? Ini yang tidak saya kan kalau emang mau membantu ikhlas ya tujuannya. Masalah aku ada hubungan sama Bang Amar kan nanti itu tergantung yang di atas. Mau kalau kita berusaha untuk memisahkan, kalau udah takdirnya ditulis jodoh mau gimana? Tapi kalau sebaliknya, kalau seandainya kita udah berusaha mendekatkan aku sama Bang Amar, kalau nggak jodoh mau gimana? Kan dari awal udah aku bilang, urusan jodoh nantilah, urusan ini aja dulu. Aku kalau nolong orang nggak tanggung-tanggung. Sekarang kalau bukan nolong juga ya, nanti Bang Amar juga marah. Sekarang aku juga nggak mungkin cuma teman biasa sama Bang Amar udah kayak begini, habis pikiran, tenaga. Nggak mungkin kalau nggak ada rasa cinta. Bener nggak? Aku tanya. Kalau aku cuma sekedar temen nih, sampai kayak gini bela-belain, kira-kira mungkin nggak? Cuma tenaga. Mungkin nggak kalau nggak ada rasa perasaan itu ke Bang Amar? Kan enggak. Gitu. Jadi udahlah gitu. Stop drama-drama nggak jelas gini. Munculkan ini yang satu paket segala macam itu yang dimunculkan di mana-mana gitu. Itu Harusnya tujuan kita apa sih? Kita tujuannya sama kok, buat mencari keadilan ke Bang Amar. Kenapa nggak kita jadi satu? Toh saya lebih muda, saya minta maaf. Kalau emang saya ada salah, saya minta maaf, mau gitu. Mungkin kalau melihat mereka ada dari kesalahan dari saya mau minta maaf. Dokter, berarti sekarang status hubungannya apa ya dok? Karena kemarin kan kayak masih pacaran, Ya sebenarnya kita ini nggak akan bisa dipisahkan sampai emang benar-benar ada putusan aku. Ya udah, aku udah nggak mau lagi sama Bang Amar atau sebaliknya. Ada, nanti aja lihat aja video-videonya. Selama ini aku tuh datang ngumpet-ngumpet di bawah, bayangin deh, kesiksa nggak jadi aku, kesiksa nggak jadi Bang Amar. Kayak gitu, udahlah. Kalau mau bantu orang ya udah yang ikhlas aja. Aku juga nggak minta imbalan apa-apa kok sama Bang Amar. Kalau jodoh ya udah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Aku cuma pengen dia tuh orang baik aja gitu. Aku yakin dia bisa berubah, Bang Amar tuh bisa berubah gitu. Dengan dukungan support keluarga yang bener-bener mensupport ya gitu loh, tanpa ada embel-embel gitu. Aku yakin dia bisa berubah. Dok, kemarin kan sempat beberapa kali dokter kan 7 tahun bagaimana dok kalau ini tidak Ya kan masih banyak langkah-langkah ya, kayak banding, nanti ada kasasi, ada PK. Nanti Ibu Hakim juga bilang, ini kan belum berakhir lah ya kasar. Masih ada lah jalannya. Kalau emang kita kompak, kalau kita nggak kompak, jalan sendiri nggak akan bisa. sendiri ya berantakan semua. Please, apa sih tujuannya aku sama Bang Amar dapat uang? Nggak dapat uang, aku dari paling diundang-undang ke pagi-pagi ya gitu podcast berapa sih? Aku jadi brand ambassador apa gitu ya, misalkan gitu ya, kayak udah ada nggak sih? Nggak ada sama sekali gitu. Tujuanku aku pengen narik Bang Amar, yuk lo bisa kok gitu. Lo cuma salah aja nih, salah langkah aja, ayo gitu, perbaiki bareng-bareng yuk sama aku gitu. Nah, apa sih salah apa sih aku?
Sekarang kan berarti kan ini kemarin kan bisa dibilang diam-diam untuk Iya bertemu capek loh drama. Sekarang nggak ada, aku mau drama-drama gitu nggak ada. Mana buktinya? Drama dengan dijanjikan Bang Amar bisa bebas, bisa dapat amnesti. Oke, demi Bang Amar. Kalaupun emang aku harus putus beneran, tapi Bang Amar emang bener bebas, nggak apa-apa. Masa depannya dia masih panjang dan anak-anaknya dia masih kecil-kecil. Gitu. Dok, kemarin kan juga sempat beberapa kali live TikTok ya. Mungkin apakah itu memang sengaja skenario yang dokter buatkah untuk mempercayai biar sana percaya gitu yang berusaha Iya, aku nggak boleh bicara. Sama sekali aku Kan tidak semua boleh pada lihat pada bicara. tanggal 5 Maret ketika kemudian ada statement dari lapas itu kan dikatakan kan oleh pihaknya bahwa yang boleh bicara mulai saat ini pesan dari Amar adalah hanya PH dan keluarganya adalah Adi, yang lainnya Iya. tidak. Itu tuh semua udah pada tahu. Aku juga nggak nyalain keluarganya Bang Amar, karena keluarganya Bang Amar juga mungkin nggak ngerti. Kasih aku baik-baik aja sama dia. Tiap hari aku teleponan sama dia. Itu cuma disuruh. Mereka tuh cuma disuruh sama orang yang nyuruh. Aku juga nggak ngerti apa sih maunya. Ketemu aku juga enggak. Yuk kalau aku ada salah, kita tabayun duduk bareng. Tujuannya sama kok buat Bang Amar, nggak ada yang lain kok tujuannya. Yuk, kalau aku punya salah nih atas nama pribadi aku minta maaf. Sama mau keluarganya Bang Amar, mau siapa, aku minta maaf. Aku juga manusia biasa gitu. Cuman kalau aku ngurus Bang Amar kayak gini, kalau cuma teman doang kayak munafik nggak sih aku ngomong. Teman emang ada juga temennya Bang Amar yang sampai sebeginian nolong. Enggak, kalau bukan nggak ada rasa gimana sih? Tapi tolonglah hargai juga aku sama Bang Amar. orang tersebut masih pihak keluarga juga atau bagaimana? Udah nggak peduli akhirnya. Siapa bapakku maksudnya? Gimana? Nggak yang ngancam itu Tanya aja keluarganya Bang Amar kayak gitu. Keluarganya itu mereka sama keluarganya. Itu masih keluarga. Yang mana Pak? Yang Ancamannya nggak aja boleh datang ke itu sidang. nggak Bahkan datang. semalam aja aku masih diancam, kamu ngapain masih datang ke sidang? Aku bilang sidang tempat umum. Mau Kalau aku masih mau bawa. datang pacaran, nanti hukuman Amar akan lebih tinggi. Jadi kan kayak lebih di atasnya hakim gitu loh. Gitu. Kalau nggak nanti Bang Amar dibawa ke NK. Saya buktinya apa? Yang Sekarang diomongin udah kan terbukti nih, terbukti kan hukumannya tidak sesuai dengan mauan aku dan Bang Amar ya maksudnya. Aku nggak peduli mereka bantu secara apa, nggak apa-apa. Kalaupun aku harus emang pisah sama Bang Amar, tapi bener gitu untuk dia Amar menjadi baik. Kan menjadi tujuannya baik hanya dan itu gitu. apa sih? Nggak ada untungnya di aku. Sekarang kalian bisa lihat apa? Aku jadi brand ambassador apa? Nggak ada gitu loh. Sekarang udah yuk gitu loh, fokus ke Bang Amar. Ayo duduk bareng. Aku bukan harimau kok yang digigit. Ayo duduk bareng. Salah aku apa? Misalkan emang dia nggak suka sama aku, salahku di mana? Nanti aku perbaiki. Gitu loh. Jangan ngancem-ngancem kayak gini gitu. Ngancem apa-apa Bukan hanya ngancem, diancam. marah, telepon dimarahin ini. Orang udah Tiap hari. dewasa begini dimarahin kayak anak kecil gitu. Kamu jangan lagi pacaran sama anak saya. Kamu jangan lagi kamu datang-datang ke sidang. Itu kan nggak ada yang punya hak seperti itu. Sidang ini terbuka, boleh untuk datang siapa saja gitu. Bilang kasih tahu tuh sama si Titi itu. Jangan ngaku-ngaku sebagai ibu angkatnya. Jangan maksa-maksa sebagai ibu Yang kasih tahu angkatnya. ya, yang minta jadi ibu angkat Ibu Titi itu Bang Amar. Aku dikasih nomor telepon Bu Titi, aku dikenal Bu Titi lewat telepon. Bang Amar yang tolong telepon Ibu Titi ini. Setelah tanggal 23. Ibu angkat aku yang selama kasus ketiga suka ngebantu dan sekarang sudah jengukin aku di Cipinang. Gitu. Aku telepon dan ketemu, nyatanya nyambung. Ibu Titi punya keyakinan Bang Amar bisa jauh lebih baik. Aku pun juga, maka jadilah kita bisa jalan bareng. Nah, Itu yang namanya betul-betul menjadi suatu tim bersama untuk perjuangkan bagaimana supaya penyalahgunaan narkotika seperti Amar ini bisa kembali produktif, kembali sehat, pulih gitu loh. Itu kan tujuannya seperti itu. Tetapi udah diacak begitu, ya jadinya kan nggak jadi karak-karuan, jadi acak-acak begitu gitu. Semua tidak boleh kita kasihan loh Bang Amar sampai disuruh berstatement untuk putus sama aku, untuk putus. Nah, Suruh kalau dia bikin nggak dari surat, ada surat pernyataannya. Jangan surat pernyataan Amar, jangan ibu bahwa ibu angkat saya sudah ada bunda. Kalau saya namanya tidak ini, berhubungan lagi udah sama begitu, dokter. gitu. Selesai dia bikin surat itu, Amar ngirim surat ke saya. Aku stres, katanya. Aku apa kan dia bilang? Terintimidasi lah. Aku ditekan Aku terus ditekan, dari pihak diintervensi diintervensi untuk dan- membuat surat seperti itu. Itu ada suratnya stres. Amar. Kamu sabar dulu ya.
Nanti kita buktikan semua itu surat-suratnya itu. Berarti surat yang beredar itu adalah surat dalam paksaan atau bagaimana dok? Iya, iya sebenarnya bukan dalam paksaan, dalam mungkin ya, tekanan dan dalam karena kan aku intervensi. tidak bisa berkomunikasi dengan Bang Amar semua ini. Sebelumnya saat menerima surat itu dokter mengetahui itu? Tahu itu tulisan Bang Amar. Tapi tahu kalau itu memang keputusan Bang Amar juga atau bagaimana? Enggak, tiba-tiba Amar nggak tahu kenapa, aku yakin sih dalam hati aku ya waktu dapat surat itu, ini anak akalnya banyak pasti. Pasti dia akan mencari cara gimana caranya menjelaskan sama pakai surat. Benar, dia nitip surat itu ke petugas atau ke siapa lah mungkin yang bagi Surat makanan. Sampai ke aku cekrek dan isinya kita lihat aja nanti. Isinya intinya dia tertekan sama orang-orang tertentu dan dia menyebutkan namanya orang-orang tertentu itu. Saya nggak bisa ngomong di sini, oke? Ya, termasuk juga menulis surat yang pertama. Iya, maaf ya, aku harus nulis surat itu karena aku Dan ditekan. yang menulis surat dengan yang telepon itu adalah sama, satu orang. Sebenarnya Bang Amar bakal pindah ke NK atau Ya secara prosedur sebenarnya iya dong, karena kan titipan. Kan hanya dititipkan. Waktu itu kan juga Bu Masya kan menyampaikan bahwa ini titipan di sini. Kalau kemudian Pak Dirjen punya alasan sendiri karena sudah selesai kan kembali ke sana. Nah ini kan tapi ini kan masih ada proses hukum yang berlaku sampai nanti mungkin akan ada keputusan banding sampai kasasi itu kan masih perlu ada waktu gitu. Dok, ada khawatir nggak sih bakal kayak kemarin langsung diantar tanpa ada Iya, itu yang dikhawatirkan dari kemarin sama Bang Amar. Itu yang selalu disampaikan oleh Adit dan Adit selalu sampaikan ke saya, Kak ini gimana? Kak ini gimana? Jadi nggak ada tuh aku hubungan sama Adit baik-baik aja. Kalau mungkin Adit ngomong kayak gitu, aku yakin dia pasti dipaksa sama sesama. Dokter terakhir mungkin respon ayah dari dokter Nggak ada respon apa-apa. mengetahui putusan 7 tahun. Nggak tahu lah, kalian berputusan. Ini kalau ayahnya itu dokter kan sudah dewasa, jadi semua keputusan apa dokter itu diputuskan dan semua yakin dengan dokter. Tapi ayahnya kan sudah ketemu dengan saya, sudah kenal baik dengan saya. Karena waktu itu juga Amar pesan supaya saya menemui ayahnya dokter gitu, dan saya udah ketemu, udah banyak ngobrol, hubungannya juga baik. Datang gitu dan nggak ada masalah itu gitu, dan saya yakin kalau seorang orang tua anaknya ingin berumah tangga dengan orang yang dicintai dan itu sebagai bentuk ibadah, kenapa nggak didukung, kenapa nggak disupport gitu loh. Bukan kamu jangan kawin dengan anak saya mau dijodohi dengan itu apa Tuhan, bukan, itu tidak boleh seperti itu. Yang kami sangat sesalkan itu Lagi ngapain sih mikirin jodoh, bukan mikirin hukum ini aja. Mikirin aja dulu hukum ini. Oh, jodoh itu kan sudah disampaikan. Besok mau kawin aja bisa batal gimana ini gitu. Mikirin aja dulu hukum 7 tahun. Saya bilang sama Emang ada. pokoknya jodoh itu gampang. Sabar ibu, sabar.